Ya, kiper asal Belanda Martin Paes terancam tidak bisa membela timnas Indonesia. Hal ini disampaikan secara langsung oleh anggota EXO PSSI, Arya Sinulinga. Kepada awak media, Arya mengakui bahwa situasi Paes untuk membela timnas Indonesia sangat sulit. Ini karena Paes rupanya sempat membela timnas U21 Belanda. Martin Paes dikabarkan sempat membela timnas U21 Belanda melawan Belarusia U21 pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021. Kala itu, Paes sudah berusia 21 tahun. Menurut aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Nah, adapun Paes kala itu masuk ke dalam skuad timnas U21 Belanda dan berstatus sebagai pemain cadangan. Kami meluruskan, ya memang ada kendala di sana karena pada usia 21 tahun, Paes ternyata pernah membela salah satu negara anggota FIFA Belanda, ucap Arya. Namun meskipun demikian, kata Arya, PSSI tidak akan menyerah untuk memperjuangkan Paes agar bisa membela timnas Indonesia. PSSI saat ini tetap melakukan proses agar Paes hingga terlebih dahulu mendapat status warga negara Indonesia atau WNI. Jadi untuk tahapan selanjutnya, mungkin kami akan berunding atau apa namanya demi melakukan proses yang sudah sesuai dengan ketentuan FIFA. Ini akan terus kami lakukan dengan syarat Paes harus tetap diproses menjadi WNI, ucap Arya. Ya, Arya berharap situasi ini tidak memberatkan untuk Paes dan timnas Indonesia. Tentu saja, proses ini bisa berjalan lancar sehingga kiper FC Dallas itu bisa memperkuat timnas Indonesia suatu saat nanti. Ya, Pratama Arhan rupanya memiliki syarat dengan mertua Andre Rosiade ketika hendak menikahi Aziza Salsa alias JJ. Pratama Arhan pun berjanji kepada keluarga Aziza untuk tak akan bermain di Liga Indonesia selama 10 tahun. Itu berarti Pratama Arhan akan tampil di luar negeri sampai usia 31 tahun. Ya, janji ini jika ditepati, maka akan menjadi catatan tersendiri bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya, sampai saat ini, tak ada satupun pemain asal Indonesia yang bertahan 10 tahun bermain di luar negeri. Janji ini disampaikan oleh Andre Rosiade selaku ayah mertua dari Pratama Arhan. Waktu Arhan minta nikah sama anakku Aziza, salah satu yang kusampaikan sama Arhan, boleh nikah sama Aziza, tapi 10 tahun ke depan tidak boleh pulang ke Indonesia, tidak boleh main di Indonesia, ujar Andre Rosiade. Ya, rupanya janji inilah yang menjadi salah satu alasan Pratama Arhan lebih memilih pindah ke Korea Selatan. Saat ini, Pratama Arhan bermain untuk Suwon FC setelah pindah dari Tokyo Verdy. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart it race. So catch me if I fall. I want the AFF Cup tournament in Southeast Asia to be included in the official FIFA agenda. This is good for teams in the Southeast Asia region. Mengerikan, FIFA akan buat Piala AFF masuk kalender FIFA. Ya, janji Gianni Infantino bikin Piala AFF masuk kalender FIFA. Apakah ini cara Presiden FIFA Gianni Infantino membantu timnas Indonesia juara Piala AFF 2024? Gianni Infantino pernah menjanjikan agar Piala AFF naik level, alias masuk ke dalam turnamen yang masuk agenda resmi FIFA. Ada beberapa pertimbangan mengapa Gianni Infantino berpendapat Piala AFF layak masuk agenda resmi FIFA. Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen resmi. Kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang. Dengan populasi lebih dari 650 juta orang, masyarakat di kawasan ini semuanya sangat menyukai sepak bola. Selain itu, dalam 3 tahun terakhir, negara-negara Asia Tenggara semuanya tertarik dengan sepak bola,
ujar Gianni Infantino. Ya, jika AFF naik kelas, tentu akan menjadi turnamen ketiga di Asia yang resmi dimasukkan ke dalam agenda FIFA. Sebelumnya, FIFA memasukkan 2 turnamen di Asia, Piala Asia, Piala Arab FIFA, sebagai turnamen yang masuk ke dalam agenda resmi. Andai Piala AFF resmi naik kelas, timnas Indonesia tentu diuntungkan. Sebab dengan begitu, timnas Indonesia dapat diperkuat pemain-pemain abroad yang berkarir di luar negeri. Sekadar diketahui, ketika sebuah turnamen masuk ke dalam kalender FIFA, klub-klub wajib melepas sang pemain ke tim nasional jika mendapat panggilan. Alhasil, timnas Indonesia dapat diperkuat pemain jempolan. Pelatih timnas Indonesia dapat memanggil Sandy Wall, Saini Patinama, Marcelino Ferdinand, hingga Tom Haye, dan masih banyak lagi. Nama-nama di atas diprediksi membuat timnas Indonesia menggila di Piala AFF. Ujung-ujungnya, gelar perdana timnas Indonesia di Piala AFF hampir pasti bakal disabet skuad Garuda. I want the AFF Cup tournament in Southeast Asia to be included in the official FIFA agenda. This is good for teams in the Southeast Asia region. La deja per Messi, apareix Messi, gol, 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 gol!